Memasuki malam hari, masa aksi unjuk rasa pengesahan RUU perampasan aset mulai berpencar ke beberapa titik, salah satunya di Pejompongan, Jakarta Pusat. Dari rekaman video amatir warga, masa aksi terlihat membakar sepeda motor di tengah jalan yang membuat kondisi semakin ricuh. Sejumlah orang tidak dikenal membakar sepeda motor di kawasan Pejompongan, Jakarta Barat yang menimbulkan kericuhan di salah satu persimpangan. Arus lalu lintas pun dibuat semrawut akibat adanya insiden pembakaran sepeda motor, pemirsa. Masa aksi dibubarkan oleh petugas seperti yang kita lihat di layar kaca Anda nih, pemirsa. Petugas melakukan tindakan tegas. Ya, ratusan petugas juga mengawal dengan ketat, kemudian sempat menyemprotkan air water cannon untuk mengamankan aksi. Ada pembakaran di sana Anda lihat. Ya, kericuan yang sempat terjadi dan ini merupakan detik-detik saat barikade polisi menyisir area gerbang DPR MPR untuk mensterilkan massa yang masih mencoba bertahan di titik. Kita juga lihat satuan Brimob menyisir ruas tol dalam kota menggunakan puluhan unit motor. Ya, menurunkan motor untuk melakukan pengamanan dan penertiban karena ada batas waktu yang sudah ditetapkan sesuai aturan untuk menggelar aksi unjuk rasa, pemirsa. Ini dia motor-motor petugas yang dikerahkan. Ya, saya ajak Anda mendoakan agar malam hari ini aksi berlangsung dan tertib, aman, lancar. Tidak ada peristiwa yang tidak kita harapkan ya. Kita lihat ini adalah proses pembubaran yang dilakukan oleh petugas. Sementara itu, gambar yang Anda lihat ini merupakan visual yang kami perlihatkan dari kamera CCTV milik Jasa Marga di ruas tol dalam kota. Ini di ruas tol dalam kota ya. Di mana sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, sekitar 1 jam yang lalu, sejumlah warga terlihat melempar benda ke arah Jalan Gatot Subroto. Jadi beberapa oknum masa aksi ini ada di jalan tol dan melempari benda ke arah Jalan Gatot Subroto atau di titik bawah dari jalur tol ini ya. Tidak begitu jelas lemparan benda tersebut sebenarnya diarahkan kemana, diarahkan kepada siapa. Namun diduga, pemirsa, lemparan diarahkan ke arah petugas yang berjaga di area gerbang DPR MPR. Ya, seperti Anda saksikan, akhirnya ruas tol dalam kota ditutup sementara. Ruas tol dalam kota yang melintasi di sekitaran kawasan Senayan ini ya. Masa aksi yang tidak terkendali setelah dibubarkan dari area gedung DPR MPR RI, lalu lintas dikosongkan karena sejumlah oknum pengunjuk rasa justru malah memenuhi areal di dalam badan jalan tol dalam kota. Seperti Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah tampilan layar CCTV Jasa Marga. Ya, bagi Anda mungkin pemirsa yang malam hari ini akan melintasi di kawasan jalan tol dalam kota ya, tepatnya di sekitaran kawasan Senayan, yang melintas mungkin harus waspada dan berhati-hati pemirsa, karena adalah situasi terkininya seperti ini. Dan kita harapkan ini segera usai dan pembubaran massa ini berlangsung dengan tertib. Menjelang pukul 21.00 pemirsa, ada dampak di tol dalam kota seperti yang disaksikan oleh kaca Anda pasca unjuk rasa yang berlangsung hari ini. Ya, kemudian pemirsa, ini kembali kami update untuk Anda.
Akibat masa aksi yang masuk tol dalam kota, arus lalu lintas di jalur arteri tersendat. Di rekaman kamera CCTV Jasa Marga bisa kita lihat sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4 tertahan di ruas arteri Gatot Subroto dan S. Parman. Oh, ini kita bisa lihat ya pemirsa, jalurnya ini kosong kanan kirinya karena memang ditutup jalan tol dalam kota. Ya, hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak kita harapkan ya, karena dari awal sudah ada kesepakatan antara pengunjuk rasa dan juga warga sekitar agar yang paling diprioritaskan adalah pesan dan apa yang disampaikan kepada pemerintah terkait kondisi rakyat, keinginan rakyat, kebutuhan rakyat tersampaikan. Dan pemirsa, ini adalah situasi terkini terbaru di depan gedung DPR MPR. Aparat masih melakukan pengawalan ketat, penjagaan ketat di sana, di mana sebelumnya kita sempat lihat di gerbang ini menjadi titik kumpul atau terpusat untuk melakukan aksi unjuk rasa yang sempat digoncang-goncangkan oleh sejumlah aksi pada siang menjelang sore hari tadi ya. Dan di titik inilah Botok, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sempat menyampaikan bahwa mereka sudah diterima oleh DPR dan tuntutannya dibacakan dan akan dijalankan, yakni RUU perampasan aset. Presiden Prabowo menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur hari Kamis. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Peras. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan NU bagi bangsa dan negara, terutama selama 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Orang Haji Sleman, jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Setelah menyampaikan pidato, pembukaan muktamar dilanjutkan penabuhan beduk oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menyebut NU merupakan salah satu aset bangsa yang memiliki jasa besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Bahkan menurutnya tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah, ia tidak mungkin bisa menjadi presiden. Nahdlatul Ulama aset bangsa yang sangat-sangat besar. Sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi, kalau saya sebagai presiden ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat.